Bismillahirrahmanirrahim. Tiap-tiap orang takut akan cacatnya dirinya. Di sini nyata bahwa manusia tidak ingin kerendahan. Semua suka kemuliaan. Tapi jarang orang yang tahu akan aibnya dan tidak tahu akan aib diri sendiri, bahwa itu adalah aib yang sebesar-besarnya. Seorang Jalinus At-Tabib pernah berkata, karena segala manusia cinta akan dirinya, tersembunyilah baginya aib diri itu. Tidak kelihatan olehnya, walaupun nyata. Kecil dipandangnya, walaupun bagaimana besarnya. Kita itu tak ingin aib kita, kelemahan kita itu dipandang oleh orang lain. Karena pada hakikatnya kita inginkan kemuliaan. Jalinus ini menunjukkan jalan supaya kita tahu akan cacat diri, yaitu bahwa pilihlah seorang teman yang setia, yang sanggup menasihati jika kita berbuat perbuatan yang tercela. Teman yang tidak mau menyatakan aib kita, yang hanya memuji dan meninggikan, bukanlah sahabat setia. Seorang diri, kalau kita punya sahabat, punya teman, kalau dia masih memberikan, kalau dia masih cinta kepada kita, berarti dia itu selalu memberikan aib-aib kita. Dia menceritakan aib-aib kita kepada diri sendiri, kepada kita sendiri. Dia menceritakan aib-aib kita, kalau kamu begini, kalau kamu begini. Artinya dia mengkritik. Jadi kalau ada kawan kita yang mau mengkritik kita, itu adalah sahabat sejati. Katanya Jalinus At-Tabib. Seorang hakim pernah berkata, temanmu ialah yang berkata benar dengan engkau, bukan yang membenar-benarkan dengan engkau. Nah ini dia. Teman itu, dia berkata apa adanya. Kalau kita salah, dikatakan salah. Bukan kalau kita salah, itu memang sudah begitu, tidak apa-apa kok. Nah itu bukan teman, katanya seorang hakim ini. Kalau kita benar, ya benar. Kalau kita salah, ya salah. Jadi bukan untuk membenar-benarkan dan tidak pula menyalah-nyalakan. Ini sedikit ada kesalahan, itu dibesar-besarkan. Sedikit ada yang ingin dipuji, ya dibesar-besarkan. Itu bukan teman. Carilah teman yang bisa mengatakan kebenaran apa adanya dan mengatakan kesalahan juga apa adanya. Artinya sebenar-benar. Memang jika pekerjaan kita tercela, pekerjaan kita itu dicela orang, dan perbuatan kita dapat cacian, kita itu merasa sakit. Ada sakit dalam jiwa ketika kita dicela. Menurut kata Jalinus tadi yang di awal saya katakan, sakit kena cela itu adalah tabiat manusia cinta diri. Tetapi hendaklah berhati-hati sebelum celaan itu datang. Lebih baiklah mencela diri sebelum dicela oleh orang lain. Periksalah celaan itu adakah pada diri. Kalau ada, singkirkanlah. Sebelum kita dicela oleh orang lain akibat perbuatan kita, maka celalah diri sendiri. Jauhi, ini nanti akan dicela, ini tercela, maka jauhilah tersebut. Tidak ada yang tidak berguna di alam ini. Demikian ujar Budiman. Musuh yang sebesar-besarnya ada juga faedahnya. Karena musuh itu pun tahu benar akan celah dan kekurangan kita. Disiarkannya, diberitakannya aib dan kekurangan itu kemana-mana. Sebab itu janganlah enggan mendengar celaan musuh. Jalinus berkata, manusia yang budiman dapat mengambil manfaat dari musuh-musuhnya. Jadi semuanya bermanfaat. Musuh itu pun juga bermanfaat juga. Perkataan Melayu, hendaklah tahu di balik orang. Hendaklah tahu di baik orang, tanyakan kepada kawannya. Hendak tahu di buruk orang, tanyakan kepada lawannya. Nah ini dia. Syair Arab pernah berkata, ngudalahum fatlun ala wa munnah, fala ab'adar rahmanu anni illa adiya. Humu bahathu an zillati fajatanabatuha wa hum nafasuni faktasabatul ma'aliya. Musuh-musuhku itu ada baiknya kepadaku, dan ada pula pemberiannya yang baik, tidak bernilai olehku. Sebab itu, moga-moga Tuhan yang Rahman tidak menjauhkan daku dari musuhku.
Mereka korek-korek kesalahanku. Lantaran itu aku dapat menyingkirkan diri dari kesalahan. Mereka berlomba-lomba dengan aku. Sebab itu aku dapat mencari kemuliaan dan ketinggalan. Berkata Abu Yusuf bin Ishaq Al-Kindi, filosof Islam yang masyhur, hendaklah orang yang hendak mencapai keutamaan menjadikan teman sahabatnya menjadi kaca perbandingan untuk dirinya tiap datang kepadanya seruan syahwat. Orang lain mengerjakan syahwat dan menurut seruan nafsu jahat terancam oleh bahaya yang ngeri, maka insyaAllah sepenuntut keutamaan. Dinasihatinya diri sendiri, jangan sampai dia terjatuh pula. Kita lihat orang lain tersesat, lekas katai diri kita dan berlindung kepada Tuhan. Dan jangan lekas mencela, malah supaya diri sendiri tetapkan Tuhan di dalam taat, karena dia pun tak tahu bagaimana agaknya perjalanan hidup kita nanti. Kata Al-Kindi juga, jangan meniru perangai lampu, menerangi orang lain tapi diri sendiri terbakar. Tapi contohlah perangai bulan, tiap-tiap dia bertentangan dengan matahari, dia mendapat cahaya baru. Maka janganlah tertawa melihat orang jatuh, karena jaranglah jatuh yang disengaja, padahal dia sakit. Tetapi bersyukurlah kepada Tuhan jika kita tidak jatuh dalam perjalanan sesulit itu. Cahaya batin daripada cahaya Tuhan, sebagaimana cahaya bulan mengambil dari matahari. Bila bulan terbit, maka kalahlah cahaya bintang-bintang yang banyak. Cahaya batin yang terbit dari iman mengalahkan cahaya bintang-bintang kecil. Sebab itu, orang mukmin memancarkan nur dari dalam batinnya, mengalahkan cahaya yang lain, mengirimkan pengaruh kepada alam ini. Terima kasih.